Dalam hidup, tidak semua kisah cinta berakhir bahagia. Kadang, orang yang paling kita percaya, justru yang paling menghancurkan hati. Inilah kisah nyata yang menggambarkan betapa rapuhnya sebuah kepercayaan. Ketika cinta berubah menjadi luka, dan rumah tangga diuji oleh pengkhianatan. Seorang pria yang telah memberikan segalanya untuk keluarganya, dikhianati oleh orang yang paling ia cintai, istrinya sendiri. Dengan orang yang tak pernah ia sangka, karyawannya sendiri. Selamat datang di cerita Istriku Selingkuh. Dengan karyawanku, sebuah kisah yang akan membuka mata dan hati kita tentang cinta, pengkhianatan, dan perjuangan untuk bangkit. Pagi itu, suasana di rumah Pak Heri tampak seperti biasa. Rumah 2 lantai di pinggiran kota itu selalu terasa hangat saat matahari pagi masuk dari jendela ruang makan. Aroma teh hangat dan roti panggang memenuhi udara. Ibu Maya, istri Pak Heri, tampak sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk ketiga anak mereka. "Raka, bangunin adikmu. Ayo sarapan dulu. Nanti telat sekolah," teriak Maya sambil membalik telur dadar di wajan. "Iya, Bu," jawab Raka, anak sulung yang baru berusia 16 tahun. Sambil berjalan ke kamar adiknya, Hilmi dan Intan, Pak Heri duduk di meja makan, membuka laptop dan memeriksa beberapa pesan masuk dari karyawannya. Ia memang tipe orang yang disiplin dan tidak pernah membuang waktu. Sebagai pengusaha bahan pakaian yang cukup sukses, hidupnya penuh dengan tanggung jawab. Dia memimpin lebih dari 100 karyawan di pabriknya dan memiliki beberapa cabang toko di kota lain. Meski hidupnya sibuk, Pak Heri selalu menyempatkan waktu untuk keluarganya. Setiap pagi, ia selalu sarapan bersama istri dan anak-anaknya sebelum berangkat ke kantor. "Ini sarapannya, Mas," kata Maya sambil meletakkan piring di depan suaminya. "Terima kasih, ya. Tumben masaknya lengkap begini pagi-pagi," ujar Heri sambil tersenyum. "Ya, sekali-kalilah, biar semangat kerjanya," jawab Maya. Wajahnya terlihat sedikit lelah, matanya sayu, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Raka dan kedua adiknya kemudian bergabung di meja makan. Hilmi yang baru kelas 6 dan Intan yang duduk di kelas 3 SD duduk bersebelahan. Sesekali bercanda seperti anak-anak pada umumnya. "Pak, nanti pulangnya jangan lupa beliin aku pensil warna ya," pinta Intan sambil menggoyang-goyangkan sendoknya. "Iya, sayang, nanti Bapak mampir ke toko dulu," jawab Heri sambil mengelus kepala putri bungsunya. Setelah sarapan, suasana rumah kembali sibuk. Anak-anak bersiap ke sekolah, Maya mulai birs-birs dapur, dan Heri siap-siap berangkat ke kantor. Seperti biasa, ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain hitam. Penampilannya selalu rapi. "Bu, nanti ikut ke kantor nggak?" tanya Heri sambil mengambil tas kerjanya. "Iya, aku ikut. Mau lihat laporan stok bahan bulan ini," jawab Maya. Sudah beberapa bulan terakhir ini, Maya memang sering ikut ke kantor. Alasannya untuk membantu mengawasi manajemen dan laporan keuangan. Heri tidak pernah merasa curiga. Ia justru senang karena istrinya terlihat lebih peduli dengan bisnis keluarga. Mereka pun berangkat bersama. Di dalam mobil, Maya hanya diam sambil sesekali memainkan ponselnya. Heri merasa suasana pagi ini sedikit dingin, tapi ia berusaha mengabaikannya. "Mas, minggu depan ada pameran tekstil di Jakarta. Aku pikir kita harus kirim perwakilan ke sana," ujar Maya tiba-tiba. "Iya, bagus kalau kita bisa ikut. Kirim Doni saja. Dia cukup pintar untuk mewakili kita," jawab Heri. Maya mengangguk pelan. Nama Doni memang cukup sering disebut akhir-akhir ini. Ia adalah salah satu karyawan muda yang baru bekerja 2 tahun terakhir. Sifatnya ramah, sopan, dan punya inisiatif tinggi. Heri cukup percaya padanya. Sesampainya di kantor, suasana langsung sibuk. Para karyawan sudah mulai bekerja, dan deru mesin jahit dari lantai produksi terdengar jelas. Maya langsung menuju ruangan administrasi, sementara Heri masuk ke ruangannya sendiri. Waktu berjalan cepat. Hingga sore hari, Heri menyelesaikan rapat dengan beberapa bagian, lalu bersiap pulang. Saat menuju parkiran, ia melihat Maya sedang berbicara dengan Doni di depan gudang belakang. Keduanya tampak serius. Tapi Heri tidak memikirkan apa-apa. "Mas, udah selesai? Yuk pulang," sapa Maya ketika menyadari suaminya datang. Heri hanya tersenyum dan mengangguk. Dalam hati, ia merasa bersyukur. Meskipun bisnis kadang melelahkan, ia punya keluarga yang hangat dan istri yang selalu mendampinginya. Ia tidak tahu bahwa di balik semua itu,
ada sesuatu yang perlahan mulai retak, dan retakan kecil itu sebentar lagi akan menjadi jurang yang menghancurkan segalanya. Sudah beberapa minggu berlalu sejak Maya semakin sering ikut ke kantor. Awalnya, Pak Heri merasa senang karena istrinya terlihat lebih peduli pada usaha yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Tapi belakangan ini, ada hal-hal kecil yang mulai terasa berbeda. Maya tidak lagi sering tertawa seperti dulu. Ia lebih sering menatap ponsel dan membalas pesan dengan senyum tipis. Bahkan di tengah-tengah obrolan bersama keluarga. Saat makan malam, ia tampak terburu-buru. Seringkali makanan hanya disentuh sedikit. Lalu ia masuk kamar dengan alasan lelah. Pak Heri yang sudah hidup puluhan tahun bersama Maya, tentu menyadari perubahan itu. Tapi ia memilih diam. Ia berpikir mungkin Maya hanya sedang stres atau kelelahan karena urusan kantor. Namun, anak-anak ternyata juga merasakannya, Pak. Raka tiba-tiba bicara saat mereka duduk berdua di teras rumah. Suatu malam, "Haem," jawab Pak Heri tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop. "Bu Maya akhir-akhir ini beda ya, Pak?" Heri menghentikan aktivitasnya dan menoleh ke anak sulungnya itu. "Raka, meski masih 16 tahun, memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap suasana hati di rumah. Maksudmu gimana?" tanya Heri. "Kayaknya ibu sering pergi, jarang di rumah. Kadang aku lihat ibu nelpon sambil bisik-bisik di halaman belakang. Kalau aku datengin, dia langsung nutup HP-nya. Pak Heri menatap Raka lekat-lekat. Ia ingin menyangkal, tapi tidak bisa, karena ia juga merasakan hal yang sama. Sesuatu memang berubah, tapi ia masih belum yakin harus mengambil sikap apa. Di kantor, suasana juga mulai aneh. Beberapa karyawan seperti canggung ketika Heri muncul. Seringkali mereka berbisik-bisik saat melihat Maya dan Doni berada di ruangan yang sama. Namun, setiap kali Heri masuk ke ruangan itu, mereka langsung pura-pura sibuk. Doni sendiri menjadi lebih percaya diri. Ia kerap mengambil keputusan sendiri tanpa menunggu instruksi atasan. Dan entah kenapa Maya justru membelanya setiap kali ditegur. "Mas, Doni itu punya potensi. Jangan terlalu keras sama dia," kata Maya suatu siang setelah Heri menegur Doni karena salah mengatur jadwal pengiriman barang. "Potensi iya, tapi dia juga harus tahu batas. Ini perusahaan, bukan tempat main-main," balas Heri dengan nada tenang tapi tegas. Maya hanya diam. Wajahnya terlihat kesal, seolah Heri terlalu berlebihan. Padahal dulu, Maya selalu setuju dengan cara kerja suaminya. Hari-hari berikutnya, Maya semakin sering pulang malam. Alasannya, lembur di kantor, menyelesaikan laporan, atau mengecek stok gudang. Heri yang sudah mulai curiga, mencoba tetap bersikap biasa. Namun suatu malam, Heri terbangun sekitar jam 2 dini hari, dan mendapati tempat tidur di sebelahnya kosong. Maya tidak ada. Ia bangun dan mencari ke seluruh rumah, tapi tidak ketemu. Ketika ia membuka pintu depan, barulah terdengar suara motor pelen-pelen berhenti di halaman. Maya turun dari motor, tampak terkejut melihat suaminya berdiri di ambang pintu. "Kamu dari mana jam segini, Maya?" tanya Heri dengan nada yang tidak bisa disembunyikan lagi kemarahannya. "Dari kantor. Tadi ketiduran habis kerja, baru pulang," jawab Maya cepat, hampir seperti refleks. "Kantor? Jam 2 pagi? Kamu pikir aku bodoh?" "Mas, udahlah. Aku capek, mau istirahat." Maya melewatinya begitu saja, masuk ke rumah tanpa penjelasan lebih. Lanjut, Heri hanya berdiri terpaku. Ada amarah, tapi juga rasa hancur yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Ia tahu istrinya menyembunyikan sesuatu. Ia hanya belum tahu apa. Esok harinya, Heri memutuskan untuk mengecek CCTV kantor. Tapi, aneh, file rekaman malam itu tidak ada. Kosong, hilang seperti sengaja dihapus. Dan yang paling membuat dadanya sesak adalah satu laporan dari karyawan bagian keamanan. "Maaf, Pak, tapi saya pernah lihat Bu Maya dan Mas Doni keluar dari kantor bareng." "Mereka naik mobil Bu Maya, tapi saya nggak berani ngomong. Takut salah paham." Heri tak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu berjalan masuk ke ruangannya. Dunia yang selama ini ia bangun, keluarga, bisnis, kepercayaan seakan mulai retak sedikit demi sedikit. Dan kali ini, dia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Ada yang tidak beres, dan dia harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Beberapa hari setelah kejadian, Maya pulang tengah malam
Hati Pak Heri tidak pernah benar-benar tenang. Meski ia masih bersikap seperti biasa di depan anak-anak dan para karyawan, pikirannya terus dipenuhi dengan pertanyaan, apa benar Maya berselingkuh? Dan jika iya, dengan siapa? Dalam hati ia sebenarnya sudah memiliki satu nama. Doni. Karyawan muda itu terlihat terlalu dekat dengan Maya, dan belakangan ini juga semakin berani bersikap di luar batas. Namun Heri tidak ingin menuduh tanpa bukti. Dia tahu, sebagai suami dan sebagai pemimpin perusahaan, ia harus bertindak dengan hati-hati. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Heri duduk sendirian di ruang kerja rumahnya. Di depannya, secangkir kopi yang sudah dingin dan tumpukan dokumen yang tidak tersentuh. Pikirannya hanya fokus pada satu hal, mencari tahu kebenaran. Akhirnya, Heri mengambil keputusan besar. Ia menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja sebagai penyelidik swasta. Bisa bantu saya, Jeff? Kata Heri melalui telepon. Kalau soal selingkuh, saya udah sering dapat kasus kayak gitu. Cuma, ini istrimu sendiri, Her. Saya nggak mau asal nuduh, tapi kalau benar dia ada hubungan dengan karyawan saya harus tahu. Oke. Kirimkan semua informasi yang kamu punya. Nama, tempat kerja, jadwalnya. Saya akan susun rencana pelacakan. Hurry. Berikutnya, Heri menjalani aktivitas seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di balik ketenangannya, penyelidikan itu sudah mulai berjalan. Teman Heri, Jeffrey, memasang pelacak di mobil Maya dan menyebar orang untuk mengamati gerak-geriknya. Dari hasil pengamatan, Maya memang sering keluar kantor setelah jam kerja. Tapi yang membuat Heri terpukul adalah fakta bahwa hampir setiap kali Maya keluar, Doni selalu bersamanya. Mereka tidak hanya pergi makan malam, tapi juga sering masuk ke hotel atau apartemen yang disewa harian. Setiap foto yang dikirim Jeffrey terasa seperti tusukan ke jantung. Heri, Maya perempuan yang sudah 17 tahun dinikahinya, yang sudah memberinya 3 anak berjalan berdua dengan laki-laki lain sambil tersenyum. Dan laki-laki itu adalah karyawannya sendiri. Suatu malam, Jeffrey mengirimkan video singkat. Di dalamnya, terlihat jelas Maya dan Doni masuk ke kamar hotel bersama, tanpa canggung. Seperti pasangan yang sudah terbiasa, Pak Heri tak sanggup menonton. Sampai habis ia menutup laptopnya, menunduk dalam-dalam. Dadanya sesak, matanya mulai panas, tapi ia tidak menangis. Ia hanya diam, mematung, kecewa, sakit, marah, tapi tak tahu harus meluapkan ke siapa. Paginya, Maya seperti biasa berpura-pura, menjadi istri yang baik, Mas. Aku nanti sore pulang agak malam ya. Ada penghitungan stok di gudang. Heri menatap wajah Maya lama. Di matanya sekarang, perempuan itu bukan lagi sosok yang sama seperti dulu. Semuanya terasa asing. Jangan lupa jaga diri, ucap Heri datar. Maya mengangguk tanpa menyadari kalau kebohongannya sudah terbongkar. Di kantor, Heri memanggil Doni ke ruangannya. Wajah Doni tampak gugup, tapi masih berusaha tersenyum. Silakan duduk, Doni. Baik, Pak. Saya cuma mau tanya satu hal. Kamu dan Bu Maya ada hubungan khusus, Doni Torkit. Ia tidak menyangka pertanyaan itu akan datang secepat ini. Matanya membesar, napasnya tercekat. Maaf, Pak. Maksudnya, jawab saja, jujur. Atau kamu mau saya tunjukkan fotonya? Doni terdiam. Keringat mulai mengalir di dahinya. Wajahnya pucat. Dan dalam diam itu, Heri tahu jawabannya. Saya minta maaf, Pak. Bisik Doni akhirnya hampir tak terdengar. Heri menutup mata, mencoba menahan emosi yang meluap di dadanya. Tangannya mengepal di atas meja. Kamu bisa keluar sekarang. Mulai besok, kamu tidak bekerja di sini lagi, Pak. Saya mohon, keluar, Doni. Sekarang. Doni berdiri perlahan, lalu keluar dari ruangan dengan langkah lemas. Beberapa karyawan yang melihatnya langsung bertanya-tanya. Tapi Heri tidak peduli. Untuk saat ini, yang ia pikirkan hanya satu. Bagaimana ia akan menghadapi Maya. Dan yang lebih penting, bagaimana ia harus melindungi ketiga anaknya dari badai yang sebentar lagi akan menghancurkan rumah tangga mereka. Setelah Doni resmi dikeluarkan dari perusahaan, suasana kantor menjadi hening. Tak ada lagi bisik-bisik karyawan yang mencurigakan. Tapi di hati Pak Heri, semuanya justru menjadi lebih kacau. Ia tahu,
Ini baru permulaan dari badai besar yang akan menghancurkan kehidupan rumah tangganya. Hari itu, Pak Heri pulang lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu sendirian, menunggu Maya pulang. Matanya menatap kosong ke arah pintu. Sementara pikirannya berputar-putar, mencoba menyusun kata-kata yang tepat untuk konfrontasi yang sudah tak terelakkan. Sekitar pukul 8 malam, suara motor terdengar masuk ke halaman rumah. Maya turun dari motor. Terlihat seperti biasa tenang, tanpa rasa bersalah. Ia membuka pintu dan langsung terkejut melihat suaminya duduk diam, tanpa menyapa. "Mas, kok di ruang tamu gelap-gelapan? Tumben pulang cepat," kata Maya sambil menaruh tasnya. "Kamu dari mana?" tanya Heri pelan. Matanya menatap tajam. Maya terlihat bingung sejenak, lalu menjawab cepat. "Dari kantor. Tadi lembur sebentar, terus mampir beli makan." Heri bangkit dari duduknya, lalu menatap istrinya lebih dekat. "Dari kantor? Lembur?" Suaranya mulai meninggi. "Maya, sampai kapan kamu mau bohong?" Wajah Maya langsung berubah. Bibernia koku, matanya mulai panik. Ia mencoba tersenyum untuk menutupi rasa takut yang muncul mendadak. "Mas, aku nggak ngerti maksudnya." Heri menarik napas panjang, lalu membuka laptop di atas meja. Ia memutar beberapa foto dan video yang dikirim oleh detektifnya semuanya. Memperlihatkan Maya bersama Doni, mulai dari makan malam, berpegangan tangan di mobil, hingga masuk ke hotel. Maya terdiam, seluruh tubuhnya seperti membeku. "Jadi ini yang kamu lakukan di belakangku, dengan karyawan kita sendiri. Di saat aku banting tulang membangun bisnis dan membesarkan anak-anak kita, kamu malah seperti ini." "Mas, aku bisa jelasin." Suara Maya lirih, hampir seperti bisikan. "Jelaskan Maya, jelaskan bagaimana kamu bisa berkhianat setelah semua yang sudah aku kasih," bentak Heri. Suaranya penuh amarah dan luka. Maya duduk lemas di sofa, air matanya mulai mengalir. Ia tak bisa lagi menutupi semuanya. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu, Mas. Aku kesepian," katanya dengan suara terputus-putus. "Kamu kesepian?" Heri tertawa sinis. "Kamu tinggal di rumah nyaman, gak pernah kekurangan apapun, anak-anak sehat, dan kamu ikut kuasai kantor. Kamu bilang kamu kesepian?" Maya mengangguk pelan, menunduk dalam. "Mas terlalu sibuk. Aku merasa gak dihargai lagi sebagai istri. Mas cuma sibuk kerja, pulang malam, kadang gak sempat ngobrol sama aku. Doni datang pas aku lagi ngerasa kosong. Aku lemah, Mas. Aku gak bermaksud sejauh ini." Heri memejamkan mata. Kata-kata Maya seperti pisau yang mengiris-iris dadanya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tangannya masih gemetar. "Dan sekarang, kamu menyesal?" Maya mengangguk. "Iya, Mas, aku salah. Aku menyesal. Aku cuma mau minta maaf. Aku mohon, jangan tinggalkan aku." Tiba-tiba, dari arah tangga terdengar suara langkah kaki. Raka, anak sulung mereka, berdiri di tangga, wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca. "Ibu, beneran selingkuh?" tanyanya lirih. Maya dan Heri sama-sama teg. Mereka tidak sadar bahwa Raka ternyata sudah mendengar sebagian dari percakapan mereka. "Nak, ibu bisa jelaskan?" ucap Maya panik, mencoba mendekati putranya. Namun Raka mundur perlahan, air matanya menetes. "Selama ini aku kira kita keluarga yang utuh. Ternyata ibu hancurin semuanya." Raka kemudian berlari ke kamarnya, membanting pintu dan mengunci diri. Tangisannya terdengar jelas. Maya jatuh terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Sementara Heri hanya bisa berdiri terpaku. Hatinya remuk. Ia tidak hanya kehilangan kepercayaan terhadap istrinya, tapi juga harus melihat anaknya terluka. Malam itu, rumah mereka tidak lagi terasa seperti rumah. Keheningan berubah menjadi luka yang tak kasat mata. Maya menangis di sudut ruangan. Heri diam membisu, dan Raka mengurung diri di kamar. Anak-anak yang lain, Hilmi dan Intan, masih belum tahu. Tapi Heri sadar, cepat atau lambat, mereka pun akan tahu, dan luka itu akan semakin dalam. Heri menatap keluar jendela. Langit malam gelap tanpa bintang. Dalam hati, ia tahu keputusan besar harus segera dibuat, karena rumah ini tak bisa terus hidup dalam kebohongan dan luka. Sudah 3 hari berlalu, sejak malam pengakuan itu. Rumah yang dulu dipenuhi canda tawa, kini berubah menjadi tempat penuh keheningan dan ketegangan. Suara televisi tak lagi menyala,
Tak ada lagi obrolan hangat di meja makan, dan anak-anak lebih banyak berdiam di kamar masing-masing. Pak Heri tampak lebih kurus. Wajahnya sayu dan matanya sembab karena kurang tidur. Di kantor, ia hanya menandatangani dokumen penting dan langsung pulang. Sementara itu, Maya yang dulu selalu tampil percaya diri dan bicara lantang kini berubah menjadi wanita yang berjalan. Menunduk, wajahnya pucat, dan selalu menangis diam-diam di sudut kamar. Hari itu, saat sore menjelang, Heri duduk di taman belakang rumah. Ia menatap pohon mangga yang dulu ditanam bersama Maya ketika baru pindah ke rumah itu. Pohon yang kini rimbun, memberi keteduhan, tapi juga menyimpan banyak kenangan. Tiba-tiba, Raka datang dan duduk di sebelahnya. "Pak," ucap Raka lirih. Heri menoleh pelan, mencoba tersenyum meski hatinya hancur. "Ya nak, aku nggak bisa pura-pura baik-baik aja, Pak. Aku kecewa, marah. Tapi aku juga bingung harus gimana." Pak Heri menghela napas panjang. Ia mengelus kepala putranya, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak Raka beranjak remaja. "Bapak juga bingung, Kak. Semua ini di luar dugaan, tapi Bapak janji, apapun yang terjadi, kalian tetap prioritas Bapak." Raka terdiam. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Kalau Bapak pisah sama Ibu, aku boleh ikut Bapak?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menancap di dada Heri. Ia tak ingin anak Hainia memilih salah satu orang tua, tapi kenyataan sudah terlalu menyakitkan. "Kamu nggak perlu pilih-pilih, Kak. Bapak dan Ibu tetap orang tua kalian. Tapi kalau nanti memang harus pisah, kamu boleh tinggal sama siapapun yang bikin kamu lebih tenang," jawab Heri dengan suara bergetar. Malam harinya, setelah anak-anak tertidur, Heri memanggil Maya ke ruang tengah. Ini adalah pembicaraan serius yang sudah tak bisa ditunda lagi. Maya duduk dengan wajah lelah dan mata sembab. Ia bahkan tidak berani menatap mata suaminya. "Mas, aku tahu aku salah. Dan aku tahu semua ini mungkin gak bisa dimaafkan. Tapi, aku mohon, kasih aku kesempatan. Demi anak-anak." Heri menatap Maya dalam-dalam. Wanita yang dulu ia cintai sepenuh hati. Wanita yang dulu ia ajak membangun rumah tangga dari nol. Tapi kini, semua kepercayaan itu sudah hancur, Maya. "Aku bukan malaikat. Aku juga manusia biasa yang bisa kecewa dan terluka. Tapi luka ini dalam, dan kamu sendiri yang buat." "Aku sadar, Mas. Aku khilaf. Doni bukan siapa-siapa. Semua cuma karena aku bodoh. Aku kehilangan kendali. Tapi aku masih cinta, Mas. Aku masih ingin rumah ini tetap utuh." Air mata Maya mengalir deras. Ia berlutut di depan Heri memehan dengan suara parau. "Mas, jangan ceraikan aku. Aku akan perbaiki semuanya. Aku rela kehilangan apapun, asal jangan kehilangan keluarga kita." Namun Heri hanya diam. Hatinya ingin memaafkan, tapi pikirannya penuh dengan luka dan bayangan pengkhianatan itu. "Maaf, Maya, tapi kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, walaupun disatukan lagi, tetap ada retaknya. Dan aku nggak bisa hidup dalam rumah yang penuh kepura-puraan." Maya menangis semakin kencang. Ia tahu suaminya telah membuat keputusan. Keesokan harinya, Heri memanggil pengacaranya. Ia mengajukan gugatan cerai secara baik-baik. Tidak ada perebutan harta, tidak ada drama di pengadilan. Ia hanya ingin semuanya selesai, agar anak-anak tidak semakin tersiksa melihat rumah tangga yang terus retak. Dalam proses perceraian itu, mereka sepakat bahwa hak asuh Intan dan Hilmi jatuh ke Maya, sedangkan Raka memilih tinggal bersama ayahnya. Mereka juga sepakat untuk tetap bertemu sebagai keluarga setiap minggu, demi anak-anak. Dan ketika sidang terakhir selesai, Maya menatap Heri dengan mata yang sembab. "Terima kasih, Mas, karena pernah mencintaiku dengan sepenuh hati. Maaf, karena aku menghancurkan semuanya." Pak Heri tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan dan melangkah pergi, meninggalkan gedung pengadilan bersama Raka. Di sisinya lengket mendong. Hujan. Tapi di hati Heri, badai besar telah berlalu. Dan meskipun hatinya masih remuk, ia tahu satu hal pasti: ia telah menyelamatkan dirinya dari hubungan yang penuh luka. Sudah 2 bulan sejak sidang cerai itu selesai. Pak Heri kini tinggal berdua bersama Raka di rumah yang dulu mereka tempati sekeluarga. Sementara Maya pindah ke rumah kontrakan sederhana bersama Hilmi dan Intan. Semua terasa berbeda, tapi hidup harus terus berjalan. Setiap pagi, Heri bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sendiri. Biasanya Maya yang melakukan itu, tapi sekarang
Dapur hanya berisi 2 cangkir kopi dan roti bakar seadanya. Raka, yang kini duduk di kelas 2 SMA, terlihat lebih pendiam dari biasanya. Ia bukan lagi remaja yang cerewet seperti dulu. Luka pengkhianatan ibunya begitu membekas. Tapi, satu hal yang membuat Harry bangga, anak itu tidak pernah membenci. Hanya kecewa. Suatu pagi, saat mereka sedang sarapan, Raka berkata pelan, "Pak, nanti siang aku mau ke rumah ibu ya." "Intan, ulang tahun." Harry mengangguk, meski wajahnya sedikit menegang. "Iya, kamu boleh ke sana. Sampaikan salam Bapak buat ada kedek. Jangan lupa kasih kado ya, pakai uang yang kemarin Bapak kasih." Raka mengangguk. Suasana kembali hening, hanya terdengar suara sendok dan piring yang saling beradu. Sementara itu, kehidupan Maya juga tidak lebih mudah. Ia kini hidup sederhana, tidak lagi bisa menikmati fasilitas seperti dulu. Mobil miliknya sudah dijual untuk kebutuhan hidup. Ia bekerja di toko bahan pakaian milik temannya, mencoba memulai lagi dari bawah. Yang paling menyakitkan bagi Maya, bukan soal materi, tapi jarak yang mulai tumbuh di antara dirinya dan Raka, anak sulungnya yang dulu sangat dekat. Kini hanya bicara seperlunya. Tatapannya dingin, dan ketika mereka bertemu, tidak ada pelukan hangat seperti dulu. Tiap malam, Maya duduk di tepi ranjang sambil memeluk Intan yang sudah tertidur. Ia menatap lenggit-lenggit kamar kontrakannya yang sempit dan bertanya dalam hati, apakah ini balasan dari kesalahan yang kulakukan dulu? Suatu hari Minggu, seperti yang sudah disepakati, Maya mengantar Hilmi dan Intan ke rumah Harry. Itu adalah jadwal kunjungan anak-anak setiap 2 minggu sekali. Ketika sampai di depan rumah, Maya tidak turun. Ia hanya melihat dari balik jendela mobil, memperhatikan Intan yang berlari memeluk kakaknya, dan Hilmi yang langsung masuk ke dalam sambil tertawa. Pak Harry keluar dan berdiri di teras. Mata mereka bertemu, namun tak ada kata yang terucap. Hanya anggukan kecil, dan Maya kembali menunduk. Beberapa menit kemudian Harry duduk bersama ketiga anaknya di ruang tamu. Mereka makan siang bersama, tertawa, dan bermain. Tapi Harry tahu, anak-anak masih menyimpan pertanyaan besar di dalam hati mereka. Setelah makan, Harry mengajak Raka ke taman belakang. Mereka duduk di bangku panjang, di bawah pohon mangga yang semakin rimbun. "Oke, Bapak cuma mau tahu, kamu masih sering mikirin ibu?" Raka diam sebentar, matanya menatap lurus ke depan. "Masih, Pak, tapi aku belum siap ngobrol sama ibu." "Rasanya beda." Harry menepuk bahu anaknya dengan lembut. "Itu wajar. Kamu kecewa, tapi jangan biarkan luka itu tumbuh jadi kebencian. Karena kalau kamu membenci, kamu yang akan terus terluka." Raka mengangguk pelan. "Bapak juga masih belajar menerima semuanya, Nak. Tapi yang penting sekarang, kita jalanin hidup kita masing-masing. Kamu harus fokus sekolah. Bapak akan tetap ada buat kalian semua." Hari itu ditutup dengan senyuman kecil, pelan, tapi penuh makna. Senyuman antara ayah dan anak yang mencoba bangkit dari reruntuhan rumah tangga yang pernah hangat. Malam harinya, Maya duduk sendiri di kamarnya, menatap ponselnya. Di layar, terpampang foto-foto lama saat mereka masih sekeluarga. Sanya yang ceria, Hilmi yang polos, dan Raka yang waktu itu masih anak-anak. Di tengah-tengah mereka, ada Pak Harry, tersenyum bahagia. Air mata Maya jatuh lagi. Kali ini, tanpa suara. Tanpa jeritan, hanya sunyi dan penyesalan. Di balik semua luka, Maya tahu ia kehilangan bukan hanya suami, tapi juga kepercayaan dan keluarganya yang dulu utuh. Sementara itu, Harry menutup lampu kamarnya menatap langit malam dari jendela. Besok akan lebih baik, gumamnya dalam hati karena ia tahu. Hidup setelah luka memang tak mudah, tapi selama masih ada harapan, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Waktu terus berjalan. Sudah hampir 6 bulan sejak perceraian itu resmi. Banyak hal berubah, baik dalam hidup Pak Harry maupun Maya, tapi perubahan paling besar terjadi dalam hati-hati yang pernah hancur. Perlahan-lahan, belajar untuk pulih Pak. Harry kini mulai kembali fokus pada pekerjaannya. Setelah beberapa bulan sempat kacau karena urusan rumah tangga, ia perlahan bangkit. Ia mulai membereskan urusan kantor, memperbaiki sistem kerja, dan mempercayakan lebih banyak tanggung jawab pada manajer baru yang ia tunjuk langsung. Namun, di balik kesibukannya, ia tetap menyisihkan waktu khusus untuk anak-anaknya. Raka yang tinggal bersamanya, kini semakin dewasa. Ia belajar memasak sederhana,
membantu beres-beres rumah, dan terkadang mengantar adik-adiknya pulang setelah berkunjung. Malam hari adalah waktu paling berharga bagi Harry dan Raka. Biasanya mereka duduk bersama di ruang tengah, menonton berita, atau sekadar mengobrol soal sekolah, Pak. Ucap Raka suatu malam. Aku tadi siang ngobrol sama ibu. Harry yang sedang membaca koran, perlahan menoleh. Oh ya, gimana? Awalnya kaku. Tapi ibu minta maaf lagi. Katanya, dia nggak berharap dimaafin sekarang. Cuma pengen aku tahu kalau dia benar-benar menyesal. Harry mengangguk pelan. Ia bisa melihat dari raut wajah Raka bahwa hatinya mulai luluh. Walaupun perlahan, kamu boleh marah, tapi jangan tahan terlalu lama. Maafin itu bukan buat orang lain, Kak, tapi buat kamu sendiri. Raka mengangguk. Aku tahu, Pak. Aku juga nggak mau hidup dalam benci. Sementara itu, di rumah kontrakannya, Maya pun mulai memperbaiki diri. Ia benar-benar menjauh dari kehidupan masa lalunya, terutama dari Doni. Bahkan setelah dipecat, Doni sempat menghubunginya, tapi Maya memblokir semua akses komunikasi. Ia sadar, semua yang terjadi adalah kesalahan besar, dan satu-satunya hal yang kini ia inginkan adalah menebus dosa itu dengan menjadi ibu yang lebih baik. Maya bekerja dari pagi hingga sore. Sepulang kerja, ia selalu menyempatkan diri menemani Hilmi belajar dan membacakan dongeng untuk Intan sebelum tidur. Ayah Takinjin kehilangan anak-anak yang masih bisa ia peluk. Namun, rasa kehilangan terhadap Raka tetap membekas. Putra sulungnya itu adalah cerminan dari masa bahagia rumah tangganya dulu. Dan kini, setiap senyuman Raka terasa jauh meskipun hanya lewat pesan singkat. Suatu hari, Maya memberanikan diri datang ke sekolah Raka. Ia tidak memberitahu terlebih. Dahulu, hanya ingin sekadar melihat dari jauh. Ia berdiri di seberang jalan, memperhatikan Raka keluar dari gerbang sekolah. Saat Raka melihatnya, langkahnya sempat terhenti. Maya tersenyum pelan dan melambaikan tangan. Raka tidak langsung mendekat, tapi ia tidak pergi. Ia berdiri di sana, menatap ibunya dengan tatapan yang dalam. Setelah beberapa detik, ia akhirnya menyeberang. Ibu ngapain kesini? Tanyanya pelan. Ibu cuma pengen lihat kamu. Maaf, kalau ibu ganggu. Raka menunduk, tidak bicara, tapi tak juga pergi. Apa kamu masih marah sama ibu? Raka menghela napas. Marah? Iya. Tapi lebih dari itu, aku kecewa. Maya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ibu nggak minta kamu maafin sekarang, tapi ibu janji, ibu akan terus ada di sini. Ibu nggak akan kabur lagi dari tanggung jawab. Raka tidak menjawab, tapi sebelum pergi, ia berkata, jangan janji lagi, Bu. Buktikan aja Don Bogi Maya, itu sudah cukup. Kalimat pendek itu adalah harapan kecil, bahwa suatu hari nanti, ia bisa kembali merebut kepercayaan anak sulungnya. Di sisi lain, Harry juga mulai membuka diri terhadap kehidupan barunya. Beberapa teman sempat memperkenalkan dia dengan perempuan lain, tapi Harry belum siap. Baginya, saat ini bukan waktu untuk memulai kisah baru. Ia ingin memastikan anak Kenania tumbuh tanpa kehilangan sosok ayah yang utuh. Suatu malam, Harry duduk sendirian di kamar. Ia membuka album foto lama. Melihat momen-momen saat keluarga mereka masih lengkap, ia tersenyum getir bukan karena ingin kembali, tapi karena semua kenangan itu adalah bagian dari hidupnya. Dan dari sana, ia belajar banyak hal tentang cinta, kepercayaan, dan luka. Ia menutup album, lalu menatap ke jendela. Angin malam berhembus lembut. Di dalam hatinya, Harry tahu, masa lalu tak bisa dihapus, tapi masa depan masih bisa dibentuk. Dengan pelan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku sudah hancur, tapi aku tidak akan tinggal di reruntuhannya. Waktu terus berlalu. Suasana sudah tak setegang dulu, tapi luka yang ada belum sepenuhnya sembuh. Setiap orang di dalam keluarga ini menjalani hari-hari Nia dengan cara masing-masing. Namun satu hal pasti, semua sedang belajar menerima kenyataan dan memperbaiki diri. Maya, meski hidup sederhana dan harus bekerja keras, kini tampak lebih dewasa dalam bersikap. Ia tidak lagi memaksa untuk dimaafkan. Ia hanya terus mencoba hadir sebagai ibu. Ia menepati janji yang pernah ia ucapkan pada Raka. Bukan janji di mulut, tapi dibuktikan lewat perbuatan. Setiap kali Hilmi dan Intan pulang dari rumah Harry, Maya akan bertanya hal-hal kecil. Raka gimana kabarnya?
Masih suka main gitar di sore hari? Raka, makan banyak nggak di rumah? Pertanyaan itu seperti pertanda bahwa hatinya masih terus mengingat dan merindukan putra sulungnya. Tapi Maya tak pernah memaksa anak-anak itu menyampaikan pesannya. Ayah tahu, yang rusak bukan sekadar hubungan suami istri, tapi ikatan kepercayaan sebagai ibu juga ikut retak. Suatu akhir pekan, Harry dan anak-anak berkumpul di taman kota. Udara cerah, Intan bermain ayunan, Hilmi mengejar kupu-kupu, dan Raka duduk membaca buku di bangku taman. Tiba-tiba, Maya muncul dari arah parkiran. Ia datang membawa bekal makanan. Sengaja ia masak sendiri malam sebelumnya. Saat Intan melihat ibunya, ia langsung berlari dan memeluknya. Ibu datang. Harry berdiri, sedikit canggung, tapi tetap menyambut dengan tenang. Maya, kamu bawa apa? Bekal? Nggak banyak. Aku dengar dari Hilmi, kalian sering ke taman tiap Sabtu. Aku pikir, nggak ada salahnya ikut sebentar. Raka menoleh. Ia menatap ibunya beberapa detik, lalu kembali fokus pada bukunya. Tapi Harry memperhatikan tidak ada lagi tatapan dingin. Mungkin masih belum hangat, tapi setidaknya ada ruang. Mereka duduk bersama di atas tikar kecil yang digelar di bawah pohon besar. Maya mengeluarkan bekal satu persatu: nasi goreng, ayam goreng, dan tahu isi. Makanan kesukaan anak-anak. Semua tampak biasa, tapi bagi Maya, ini perjuangan besar. Setiap potongan bumbu, setiap rempah yang ditaburkan, adalah bagian dari permohonan maaf yang tak terucap. Raka diam-diam makan juga, tidak banyak bicara, tapi tidak menolak. Dan bagi Maya, itu cukup membuat hatinya hangat. Harry menatap dari kejauhan. Ia tahu battle Maya sedang berjuang, bukan hanya demi anak-anak, tapi juga demi dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Malam harinya, Harry duduk bersama Raka di ruang tengah. Mereka menonton film keluarga, tapi pikirannya masih tertinggal. Di taman siang tadi, gimana rasanya tadi ketemu ibu? Raka menanduk, menarik napas panjang. Bingung, masih campur aduk pak, tapi aku nggak bisa bohong. Aku senang lihat dia nyoba usaha. Harry mengangguk. Ia tahu, anaknya butuh waktu. Ia tak ingin memaksa Raka memaafkan ibunya begitu saja. Tapi, ia bersyukur Raka mulai membuka hati. Yang penting kamu tahu, meskipun ibu pernah salah, dia tetap ibu kamu. Dan bapak tahu, dia berusaha perbaiki semua. Raka tersenyum tipis. Aku juga pengen baikan pak, tapi aku masih takut disakiti lagi. Bapak ngerti, tapi memberi kesempatan bukan berarti kamu lemah nak. Justru itu bukti kamu kuat. Beberapa minggu kemudian, Maya mengundang semua anaknya makan malam di rumah kontrakannya. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, Raka menerima ajakan itu. Saat malam itu tiba, Maya menyiapkan semuanya dengan hati-hati. Ia membersihkan rumah, memasak makanan favorit anak-anak, dan bahkan mematikan semua ponsel agar tak ada gangguan. Ketika pintu diketuk, Maya membuka dengan senyum gugup. Raka berdiri di depan pintu, ditemani Hilmi dan Intan. Harry mengantar mereka, tapi memilih tidak ikut masuk. Silakan masuk, kata Maya, sedikit terbata. Suasana awal agak canggung. Raka duduk kaku, sementara Ediko Dignia langsung sibuk bermain. Tapi perlahan, setelah makan malam dimulai, obrolan ringan mulai mengalir. Ibu masih suka masak kayak dulu ya, kata Raka. Masih, meskipun sekarang harus hemat bumbu, jawab Maya diselingi tawa kecil. Raka tersenyum tulus. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, hatinya terasa ringan. Malam itu ditutup dengan pelukan dari Intan dan Hilmi, serta jabat tangan hangat dari Raka sebelum ia pulang. Tak banyak kata, tapi cukup untuk menyalakan kembali sesuatu yang hampir pada ikatan ibu dan anak, dari ke Johan. Harry menyaksikan semua itu dari dalam mobil. Ia tidak ikut masuk, tapi ia tahu Maya sedang menepati janjinya. Berubah, bukan hanya bicara. Dan malam itu, saat Harry memandangi cermin di kamar, ia berkata dalam hati, luka itu masih ada, tapi hidup tetap berjalan. Dan di jalan itu, ada ruang untuk memaafkan meskipun tidak melupakan. Malam itu hujan turun deras. Lenggit mendang. Angin berhembus kencang, dan petir sesekali menyambar. Pak Harry baru saja pulang dari kantor. Tubuhnya basah karena lupa membawa payung. Di rumah, Raka sudah tertidur di kamarnya setelah belajar semalaman untuk ujian akhir semester. Pak Harry duduk di ruang tamu,
memandangi secangkir teh hangat yang mengepul. Dalam diamnya, pikirannya melayang ke masa-masa sulit beberapa bulan lalu. Ia bersyukur karena semuanya perlahan mulai membaik. Maya sudah berubah. Anak-anak mulai menerima keadaan, dan hubungan antara mereka mulai terasa lebih damai. Namun siapa sangka, malam itu justru menjadi awal dari badai baru. Sekitar pukul 10 malam, ponsel Pak Heri berdering. Nama Bu Wati, tetangga kontrakan Maya, muncul di layar. Pak Heri, maaf mengganggu. Ini soal Bu Maya. Cepat ke sini Pak. Ada yang nggak beres. Tanpa banyak tanya, Heri langsung mengambil jaket dan berlari ke garasi. Hujan masih turun deras. Tapi ia tak peduli. Dalam hatinya muncul kekhawatiran yang belum bisa ia jelaskan. Setiba di depan rumah kontrakan Maya, suasana sudah ramai. Beberapa warga berkerumun di depan pintu. Ada suara teriakan Intan dan Hilmi yang menangis dari dalam. Maya kenapa? Tanya Heri sambil menerobos masuk. Di dalam rumah, Maya terduduk di lantai. Wajahnya lebam di pipi kanan, bibirnya pecah, dan rambutnya acak-acakan. Di sebilannya, Hilmi memeluk erat tubuh ibunya sambil menangis. Pak Heri langsung menghampiri. Astaga Maya, apa yang terjadi? Maya hanya menangis sambil menutup wajahnya. Dari sela-sela isak tangisnya, ia berbisik, Doni. Dia datang lagi. Heri terpaku. Nama itu kembali disebut. Nama yang selama ini ingin ia lupakan. Ternyata Doni kembali. Dan kali ini membawa kekacauan lebih besar. Menurut penuturan warga dan Maya sendiri, Doni datang tiba-tiba. Ia mengetuk pintu dengan keras dan langsung menerobos masuk saat dibukakan oleh Hilmi. Dalam kondisi mabuk, Doni marah-marah dan meminta Maya kembali padanya. Maya menolak. Ia menjelaskan bahwa semua sudah berakhir, dan ia tidak ingin Anokonania melihat lelaki itu lagi. Tapi Doni menjadi kasar. Ia memukul Maya, membanting barang-barang di rumah, dan hampir menyeretnya keluar sebelum warga mendengar teriakan anak-anak dan datang menolong. Heri menggertakkan gigi. Dadanya panas. Ia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika warga tak cepat datang. Kamu udah lapor polisi? Tanya Heri. Maya menggeleng. Aku takut, besok kita urus bareng. Dia nggak bisa dibiarkan berkeliaran. Keesokan harinya, Heri menemani Maya melapor ke kantor polisi. Dengan bantuan saksi, warga, laporan resmi dibuat dan Doni masuk dalam daftar pencarian. Sepulang dari kantor polisi, Heri mengantar Maya dan anak-anak ke rumahnya. Untuk sementara, ia ingin mereka tinggal di sana, demi keselamatan. Dan walaupun canggung, Maya menerima tawaran itu. Ia tidak mau mempertaruhkan keselamatan Hilmi dan Intan. Raka terkejut melihat ibunya ada di rumah saat ia pulang sekolah. Ibunya masih tampak lebam, tapi ia tidak bertanya banyak. Ia hanya duduk dan menatapnya dalam diam. Malam itu, Maya mengetuk pintu kamar Raka. Boleh ibu masuk? Raka tidak langsung menjawab, tapi pintunya terbuka perlahan. Maya masuk dengan pelan, duduk di tepi tempat tidur. Ibu minta maaf. Ibu nggak pernah nyangka semua ini akan terjadi. Ibu pikir semua sudah selesai, tapi ternyata belum. Raka menatap ibunya, lalu berkata lirih, Bu, aku nggak bisa lupakan apa yang ibu lakukan dulu. Tapi aku juga nggak mau lihat ibu disakiti lagi. Mata Maya mengalir. Terima kasih nak. Mereka berpelukan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tak ada kata-kata yang sempurna. Tapi dalam pelukan itu, luka-luka mereka perlahan mulai dijahit oleh waktu. Hari-hari selanjutnya menjadi hari yang berat, sekaligus hangat. Maya masih tinggal sementara di rumah Heri, tapi tidak dalam posisi sebagai istri melainkan sebagai ibu dari anak-anak mereka. Heri sendiri menjaga jarak, bukan karena benci, tapi karena ia tahu batasnya. Namun dari semua itu, satu hal menjadi jelas, keluarga bukan hanya tentang bersama dalam rumah yang sama, tapi juga tentang hadir saat dibutuhkan. Doni akhirnya berhasil ditangkap. Ia dijerat pasal kekerasan dan penganiayaan. Dan meskipun kasus hukum berjalan, Heri memastikan bahwa Maya dan anak-anak tetap aman. Setelah semuanya tenang, Maya memutuskan pindah ke tempat yang lebih aman, bukan lagi di kontrakan lama. Kali ini, ia tidak minta bantuan. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri. Heri dan anak-anak mengantar Maya ke rumah barunya. Rumah kecil, tapi bersih dan rapi. Di depan pintunya, Maya menatap Heri. Terima kasih, karena tetap melindungiku. Meskipun aku pernah menyakitimu begitu dalam. Heri hanya tersenyum tipis.
Kamu ibu dari anak-anakku, Maya. Aku nggak pernah lupa itu. Dan sebelum mereka berpisah, Intan menarik tangan Raka. Mas, ibu udah baik, jangan marah terus ya. Raka tersenyum dan mengusap kepala adiknya. Aku tahu, aku juga udah nggak marah. Hari itu, meski tak kembali utuh seperti dulu, mereka berdiri sebagai keluarga dalam bentuk yang berbeda, dengan peran yang baru, dan dengan hati yang lebih kuat.